Color Sepi, berbagi pengalaman, cerita, inspirasi, desain, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahya Rifan Heru di channel Color Sepi. Oke teman-teman, sebentar lagi tahun 2023. Ya, pasti ada ini ya, sesuatu yang mungkin jadi pertanyaan bagi teman-teman gitu, mungkin seputar apa yang harus dilakukan gitu ya. Maksudnya itu dilakukan dalam artian strategi kita berkarya gitu, mau itu menjadi seniman, menjadi desainer, atau menjadi apapun lah ya, ilustrator, microstocker atau apalah gitu ya. Tapi mungkin kali ini ada beberapa pertanyaan juga sih dari teman-teman mengenai microstock ya. Jadi memang sih beberapa tahun ini ya, mungkin 2 tahun belakangan sejak COVID ya terutama ya, terus ada resesi gitu, isu resesi di Amerika itu, memang microstock itu cenderung trennya tuh begini. Maksudnya dari segi ini ya, kalau dari segi customer saya kurang begitu paham. Kayaknya mungkin juga karena semakin banyak persaingan ya, jadi antara microstock kayak Shutterstock, Adobe Stock, Freepik dan lain-lain tuh semuanya tuh pada banting-banting harga gitu. Jadi royalti si kontributor itu dipangkas habis tuh. Ini awalnya sih gara-gara Freepik sih awalnya, yang cuma 0,1 ya. Ya hitungannya 0,1 lah ya. Awalnya gara-gara itu sih dia kasih royalti itu sangat rendah gitu. Yang lain pun jadi ikutan. Kecuali sih yang menurut saya masih oke itu sebenarnya Adobe Stock ya, yang trafficnya cukup bagus, tapi dia royaltinya masih bagus juga lah gitu. Tapi kalau Shutterstock udah semakin parah. Ya jadi kalau tentang tren desain sendiri dari microstock sih, mungkin teman-teman bisa cek sih mungkin di Freepik, atau kadang-kadang ada shortlist ya, di setiap agensi microstock itu ada shortlistnya gitu. Jadi kira-kira tahun depan tuh apa aja yang harus dibikin ya. Standar sih kalau secara event sih pasti ya sekarang ini pasti paling kalau nggak Christmas, New Year, Valentine, terus Chinese New Year, ada campaign cancer dan lain-lain. Itu sih reguler sih setiap tahun pasti sama lah ya, mulai dari winter, spring, summer, terus autumn, ada event-eventnya kayak Halloween dan lain-lain tuh standar pasti sama gitu. Tapi kalau tren desain dan ilustrasinya kurang lebih sih masih sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Kayak misalkan flat design itu masih banyak sih, saya lihat tuh masih banyak. Mungkin teman-teman bisa lihat, nanti kita lihat bareng ya, kira-kira apa aja sih kita ekspor gitu. Mulai dari Shutterstock yang tampilannya interface-nya baru tuh menurut saya tuh nggak enak dilihat gitu. Jadi sebagai seorang kontributor dengan tampilan seperti itu kayaknya nggak menarik gitu sih menurut saya sih. Jadi nggak bisa ngeliat earningnya secara langsung, harus scroll ke bawah gitu. Menurut saya sih nggak enak sih tampilannya sekarang tuh. Terus kalau Freepik, Adobe Stock sama yang lain-lain, Fake Easy sih masih sama ya. Tapi emang ya royalti sih memang parah lah Freepik tuh apalagi. Ya tapi masih bisa lah untuk menyambung hidup sehari-hari gitu dari semua agensi itu dibanding tahun 2000 jaya-jayanya Shutterstock itu mungkin tahun 2000 antara 15 ya. Itu cukup jaya-jayanya di situ gitu. Tapi sekarang sih emang udah ya begitulah gitu. Terus beberapa bukan tren sih, tapi lebih ke yang dilakukan mereka itu, beberapa agensi itu banyak yang ngontek gitu. Misalkan contoh waktu itu pertama kali itu Vector Stock ya, itu ngontek saya itu melalui Mas Yusuf Sangdes itu untuk membeli portfolio dalam jumlah besar dan dibayar langsung, lalu di-upload di website mereka gitu, di Vector Stock. Itu pernah juga saya diborong dan memang itu jackpot sih. Jadi dapat $40.000. Akhirnya saya bisa melunasi rumah KPR itu pas COVID lah gitu ya, pas COVID tuh. Terus setelah itu juga ada tawaran beberapa, misalkan dari mana ya lupa saya, tapi berbeda sih. Kayak contohnya Adobe Stock lah. Adobe Stock itu juga ada fitur di mana
akan dipilih beberapa yang free, nanti berpotensi mendapatkan berapa ribu dolar gitu, tapi nanti akan dipilih-pilih lagi. Itu juga ada setiap tahun, kayaknya ada sih itu kayak gitu. Terus sempet dapat dari situ. Terus apa lagi ya, Fake Easy itu juga pernah. Jadi kalau saya mau upload berapa ribu gitu, nanti akan dibayar di depan. Tapi saya kayaknya sekarang tuh bikin nggak seperti dulu lagi ya. Jadi udah agak capek juga sih bikin dalam jumlah besar gitu. Jadi inilah, kadang-kadang cuman buat ngisi waktu aja sih saya bikin apa namanya untuk stok ya. Ya paling sih saya combine, kadang stok, kadang freelance, kadang apa namanya NFT gitu ya, yang masuk aja sih. Yang penting bisa buat makan, bayar listrik, bayar internet, bayar sekolah anak, itu udah cukup sih. Tuh, yang penting rumah udah lunas, jadi nggak ada beban yang terlalu berat kayak gitu sih. Paling sambil ngelukis ya, buat semacam apa, hiburan meditatif art gitu ya. Dan siapa tahu malah bisa pameran ya. Memang ada rencana buat pameran juga, jadi ya lebih apa ya, serabutan aja sih kayak gitu. Oh iya, ini malah ngatur kemana-mana. Tadi kan sebenarnya mau ngomongin soal insight microstock ya. Yang jelas sih kalau microstock ya, secara tren kontributor mungkin memang agak turun, tapi ya buat teman-teman yang masih nyetok dan masih bikin ya tetap semangat aja sih. Kalau saya sih tetap konsisten bikin aja, karena tetap setiap kali ada yang baru pasti ada yang download sih, meskipun hasilnya kecil, paling tidak ya bisa lah buat income bulanan sih, asalkan konsisten ya. Triknya sih sebenarnya, kalau trik mungkin buat yang di awal-awal yang belum menemukan karakter apa namanya, ciri khas dari kitanya gitu sendiri gitu, style dari kita sendiri, itu paling yang ngikutin tren aja sih. Ngikutin tren tuh ngikutin ini ya, ngikutin apa namanya, kebutuhan pasar sih kayak gitu. Kalau memang pasar lagi butuh flat design ya udah ikutin aja, nggak apa-apa gitu. Nanti lama-lama kan berkembang, tapi jangan nyontek. Maksudnya tuh ya kita coba ikutin stylenya aja sih, tren dari desainnya gitu. Ya kayaknya sih hampir sama sih di semua agensi, kayaknya hampir sama ya kayak gitu. Terus kalau yang jelas ngikutin event per tahun kan pasti ada tuh, mulai dari Natal, tahun baru, terus Valentine dan lain bla bla bla, sampai balik ke akhir tahun lagi. Itu ikutin itu aja gitu. Kalau di Freepik tuh udah ada ininya, apa namanya, tema-temanya tuh udah ada jelas di situ gitu. Ya mungkin kita bisa ngambil tema-tema atau insight dari Freepik lalu kita apply ke yang lain juga sebenarnya bisa gitu. Jadi kita bikin artworknya, misalkan satu kali bikin beberapa tema, dari tema itu nanti bikin misalkan 20 artwork, terus nanti bisa diupload ke multiple agency gitu. Jadi nggak cuma satu aja, itu juga masih nggak apa-apa gitu. Yang jelas memang apa namanya, kita effort satu-satu. Kecuali kalau teman-teman pakai Xpix itu berarti kayak semacam aplikasi ya, software gitu. Nanti kita drag and drop gambar gitu yang kita bikin, lalu kita bikin judul dan keywordnya di situ, di Xpix itu. Nah dari Xpix itu bisa langsung di upload dari situ melalui FTP. Nah nanti setelah selesai terupload, kita masuk ke setiap agency itu, nanti kita baru submit gitu. Ada yang bisa langsung disubmit, kayak misalkan Adobe Stock itu bisa langsung disubmit. Kalau beda-beda sih, tapi yang jelas itu lebih akan mempermudah gitu kalau pakai Xpix itu. Jadi yang jelas tetap bikin aja ya, nggak usah khawatir pasarmu gimana, tetap bikin aja. Yang namanya prinsipnya gini ya kerja pasti ada hasil gitu aja sih. Kita nggak perlu mikir. Kadang kan banyak pertanyaan dari teman-teman, yang laku tuh gambar seperti apa gitu, atau tema seperti apa. Yang jelas kalau mengikuti schedule tema tahunan itu ya pasti ada yang laku sih ya, tergantung gambar kita tuh bagus apa enggak gitu. Maksudnya itu bagus juga relatif sih, maksudnya tuh kita pintar-pintar share juga sih, misalkan ke Pinterest atau kayak gitu juga lumayan ngefek sih, tapi ya share kemana gitulah itu. Terus kalau misalnya ngecek M-Rank tuh kalau nggak salah sekarang tuh udah nggak se-valid dulu, jadi nggak bisa dijadiin patokan gitu. Ya tetap aja kalau misalkan teman-teman ya tetap aja ngikutin tema tahunan gitu. Kecuali kalau saya udah nggak ngikutin tema tahunan, udah bebas.
Kadang-kadang orang nyari saya karena background gitu, karena nyari objek abstrak background. Jadi ya udah, kalau misalkan nyari background karena saya punya banyak banget, jadi ya yang keluar background abstrak, fluid, liquid, apalah yang warna-warni gitu yang keluar kadang-kadang di situ gitu. Memang saya punya banyak banget background itu, jadi ya kadang-kadang paling saya bikin background terus saya kasih misalkan New Year 2023, ya udah kasih New Year 2023 gitu aja sih. Jadi gambarnya gambar yang udah ngawur-ngawur aja, terus kasih teks New Year atau apalah gitu, atau summer sale atau apalah kayak gitu-gitu. Itu kalau saya bisa gitu, karena saya kadang malas bikin tematik ya, karena malas mikir malas ribet. Habis gimana ya, saya gambar sekarang udah dihargain receh gitu, mau dibikin bagus-bagus, mau dipikirin juga kayak effortnya terlalu tinggi gitu. Nah, kalau saya sih gitu aja sih, udah main di background aja lah gitu, tinggal dikasih teks gitu ya. Background kan banyak sih ya, itu kalau saya gitu. Terus ini tadi ngomongin insight tapi jadi ngelantur ya, pokoknya tetap bikin aja gitu. Jadi kalau misalkan ditanya pasarnya seperti apa nanti di 2023, ya kalau ngelihat dari situasi dan kondisi ekonomi yang katanya resesi sih, saya nggak tahu ya, resesi kan di Amerika, dan stok mikrostok itu juga ya, kayak satu stok kan di Amerika, di Eropa juga kayak free pick itu Eropa, beberapa juga Italia kalau nggak salah, apa mana sih, Spanyol ya, Spanyol kalau nggak salah ya. Itu pasti berbeda, tapi tetap aja bikin sih ya, biarpun hasilnya mungkin turun ya tetap aja bikin, pasti rezeki mah udah pasti ada gitu sih. Itu jadi tetap bikin sesuai sesuai tema, atau ya tema yang setiap tahun itu ya. Ya kalau misalkan teman-teman pengen tahu caranya apa, biasanya tuh di setiap microstock agency itu ada ada semacam blognya gitu tentang tema yang bakalan trend design, atau tema yang bakalan banyak dicari di 2023 itu apa, biasanya ada, teman-teman cari aja di situ ya. Terus apa lagi ya, jadi tetap bikin maksudnya tetap berkarya aja, nggak usah mikirin takut tentang resesi dan lain-lain ya. Kalau tema ya bisa nyari insight-nya tuh dari ya kita rajin ini aja sih, buka websitenya, rajin explore ada apa sih yang baru gitu, paling kayak gitu sih. Terus kalau soal agensi mana aja yang kira-kira bagus prospeknya, kalau dibilang bagus prospeknya saya juga kurang paham ya. Tapi yang jelas sih kalau Shutterstock tuh kalau memang dia mau memperbaiki dirinya, istilahnya tuh balik kayak dulu lagi gitu loh, mungkin sih bakalan lebih bagus ya, karena dia customer-nya tuh udah gede banget gitu, hampir semua orang di dunia tuh udah download gitu ya. Maksudnya gini ya kasihan kontributornya sih maksudnya tuh cuman 0,1 katanya naik level dibayarnya lebih banyak, tapi ternyata enggak juga gitu. Jadi ya memang ya begitulah kalau Shutterstock. Terus kalau free pick sama aja sih, maksudnya emang dia dari awal udah segitu ya, udah ya mau gimana lagi gitu. Terus ada satu yang sebenarnya agak kurang ajar sih menurut saya sih, Fake Easy ya, itu parah banget sih. Maksudnya tuh ya saya juga ada di situ, cuman pokoknya ngawur-ngawur aja. Jadi tapi ada pilihan di Fake Easy itu, ada pilihan kita mau pro atau mau free gitu. Ya kita bisa upload misalkan dari 10 gambar kita bikin free 2 atau lebih gitu, nanti yang sisanya tuh dibikin pro, yang jelek-jeleknya dibikin free, yang bagusnya dibikin pro ya. Kalau saya sih gitu ya. Tapi ya kembali lagi ya, itu yang ya namanya free, yang banyak yang download tuh yang free gitu, yang pro nya itu sedikit, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting ya ada tambahan sebulan bisa $20 dari situ juga, dikumpul-kumpulin juga lumayan, masih cukup lah gitu. Itu kalau Fake Easy. Terus jadi Shutterstock yang jelas tetap bikin aja, meskipun approvalnya sekarang susah, terus royalnya kecil, ya udah bikin aja nggak apa-apa. Terus yang kedua free pick ya tetap bikin ya seperti biasa ya. Adobe Stock ya bikin, Fake Easy ya kayak tadi. Triknya kayak tadi, kalau saya sih cuman itu ya, paling tambahannya sih ada Dreams Time sama 123 RF, walaupun memang nggak terlalu ngefek, tapi ya nggak apa-apa lah, saya tambahin aja biar biar portfolionya membesar gitu, jadi orang juga search gitu tahu di mana aja gitu, kalau kayak gitu. Terus paling saya sih lebih ke ini ya, dari tadi itu
beberapa microstock agency itu paling saya share ke Pinterest paling sih. Setelah saya upload tuh saya pin gitu, jadi orang kalau misalkan lihat gambar tuh langsung direct link, dia bisa ke apa namanya microstocknya itu gitu. Jadi nah pokoknya setiap kali itu diklik misalkan menuju ke website itu, misalkan dari Pinterest ke Shutterstock, otomatis kan diklik tuh, itu nanti akan viewsnya kan makin nambah tuh. Bukan algoritma ya, yang jelas sering dilihat, ada kemungkinan untuk di download gitu sih. Paling enggak kita naik gitu loh, jadi view-nya naik terus akan ada yang download gitu. Itu kalau triknya begitu. Terus apa lagi ya, microstock kayaknya udah sih ya. Kalau microstock ya kurang lebih sih kayak gitu. Yang penting sih tetap semangat aja sih, tetap semangat ya berkarya apapun bentuknya, mau microstock kayak mau NFT kayak mau ilustrator freelance apa gambar ngelukis, semuanya sih kalau buat saya sih sama aja. Yang penting tuh niat kita tuh memang niat yang baik, itu aja lah. Jadi nggak perlu mikir ribet soal strategi marketing apa segala macam, saya nggak mudeng kayak gitu. Jadi saya sih lebih ke pemikiran saya tuh pemikiran serabutan. Jadi ya orang yang apa ya, yang nggak punya strategi juga sih, yang semeleh aja lah. Jadi kalau yang penting saya seneng gambar, saya bikin, saya kerjakan itu, saya jual dimanapun ya udah, itu urusan Tuhan rezeki ya gitu ya. Jadi pokoknya bikin aja, kosongkan pikiran biar rezeki itu datang dengan sendirinya gitu. Yang penting sih intinya ya pokoknya selama kita nggak punya keinginan aneh-aneh sih cukup lah gitu. Tapi kecuali kalau kadang-kadang tuh yang bikin kita beban itu kan karena punya keinginan yang angan-angan yang terlalu besar gitu loh, pengen inilah, pengen strategi ini, punya target ini itu segala macam. Kadang-kadang tuh itu memblok apa yang harusnya masuk dengan sendirinya, itu karena ketenangan pikiran kita, kebahagiaan yang datang dari ketenangan pikiran kita itu terblok gara-gara itu gitu. Akhirnya yang ada stres gitu. Jadi pasti cukup gitu. Jadi intinya semua pasti cukup, asalkan kita nggak terlalu banyak mengeluh, ya tenang aja, pikiran tenang, gambar yang tenang, berkarya yang baik, bertenang, itu akan memunculkan manifestasi yang baik juga ke dalam kehidupan kita. Terlalu filosofis banget ya. Ya udah teman-teman, kira-kira obrolan tentang microstock di tahun depan kira-kira mungkin ya, kalau dari saya sih, dari sudut pandang saya seperti itu. Mungkin teman-teman punya sudut pandang yang berbeda. Kalau memang punya, bolehlah di-share di komen ya. Jadi apa yang kira-kira mungkin kalau teman-teman lebih ke strategik itu nggak apa-apa, di-share aja biar teman-teman yang lain juga baca, karena saya nggak bisa menguraikan soal itu karena saya orangnya serabutan ya. Kembali lagi, saya orangnya itu serampangan gitu. Jadi ya paling nggak nanti kalau misalkan teman-teman sharing di situ atau ada diskusi malah lebih bagus, jadi banyak insight yang masuk dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke teman-teman, terlalu panjang. Semoga video ini juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.